Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/+kampung_tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli merchandise ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama merchandise yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram Animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/+kampung_tumaritis. Halo, apa kabar? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Reng, gimana tuh cewek lu kemarin, si Sabet? Wah, sekate-kate lu ye truk. Emangnya sado disabet, E-nya diteken, sabet, gitu. Ya, sama aja kan Reng hurufnya. S-A-B-E-T, Sabet. Kayaknya lu ngiri banget ye sama gue truk. Sebab gue yang dapetin si Elizabeth. Hehehehe. Enggak Reng. Lu aja kali yang negatif thinking sama gue. Emangnya siapa sih Bang Elizabeth? Reng. Itu kemarin kan pas lebaran gue mau ke rumahnya Dul Kemot di Kampung Karet. Nah di perjalanan gue ketemu sama si Petruk. Dia bilang di danau situ Bulakan arah ke Kampung Karet ada cewek. Terus katanya Petruk kagak resep waktu kenalan. Dia ngomong ke gue kalau mau tuh cewek buat gue aja. Ya udah gue samperin dong. Kan mumpung ke arah sono. Tahu-taunya dia mau sama gue. Niatnya si Petruk sih mau ngerjain gue. Karena tuh cewek kata si Petruk mukanya serem. Padahal caem banget. Wah, beruntung banget lu Bang. Sambil nunggu tengah malam, enaknya ngapain nih kita sekarang Bang? Udah, minta singkongnya Pak Badrun aja, kita bakar-bakar lagi. Muke gile lu Yeim, masa minta singkong Pak Badrun melulu? Kasian doi kita mintain singkong melulu. Bisa-bisa habis dah tuh kebun singkong, kagak enak ah. Udah, gini aja. Kita bacain surat yang dikirim ke Kampung Tumaritis yuk. Top, cerita horor sahabat. Gimana? Timbang cuman aye yang baca. Wah, boleh tuh Bang. Oke ye, jadi ini surat nama pengirimnya dia Purwaning Tias. Cerita ini terjadi pada tahun 1999 di Tulung Agung. Begini ceritanya, lu dengerin baik-baik ye. Cerita ini terjadi saat saya masih berusia 9 tahun dan saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu bulan Ramadan, saya dan kedua kakak saya begitu riang untuk menyambut bulan suci ini. Selain setiap berbuka puasa disajikan makanan yang enak-enak oleh ibu, di surau tempat kami mengaji pun Pak Ustadz selalu berceramah tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang tentunya bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang berlipat ganda. Selain berpuasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, serta yang paling membuat kami bersemangat adalah ronda sahur. Aku yang saat itu paling kecil usianya dibanding kakak-kakakku dan rekan sebayanya, tentu aku tak mau ketinggalan dengan kegiatan yang satu ini.
yaitu ngeronda untuk membangunkan orang sahur. Dengan menggunakan alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi yang keras seperti kentongan, galon air minum yang kosong, panci yang sudah tak terpakai, dan tak ketinggalan beduk masjid. Semua alat itu kami mainkan dengan memukulnya keras-keras sambil berkeliling kampung di tengah malam pada saat jam makan sahur. Setiap malam usai tadarus Al-Quran, kami selalu tidur di surau dengan tujuan agar berangkat ngerondanya tepat waktu. Tak lupa juga, kami selalu membawa bekal makan sahur masing-masing yang sudah kami siapkan dari rumah dan yang nantinya akan kami santap saat beristirahat setelah berkeliling ronda. Malam itu, aku tidak tahu kalau ada sesuatu yang seram sedang mengintai kami. Ingin tahu ceritanya? Ikuti ya. Udah lebih seminggu ini kita muter-muter keliling kampung bangunin sahur para warga. Alhamdulillah personil masih lengkap, ndak ada yang absen seorang pun ya. Iya Rip, semangat Ramadan masih ada di dada kita. Mantap. Gimana alat-alat buat bangunin warganya? Pada ndak lupa kan? Lengkap Rip. Mas, kan ini tiap malam ndak diizinin bunyi ala-ala buat bangunin warga sih. Malah disuruh bawain lantang melulu. Adek kan katanya mau ikut bangunin warga sahur tiap malam. Ya udah, syaratnya itu bawain makanan sahur kita-kita. Kalau ndak mau, ya udah, adek pulang aja dah. Wah jangan mas, iya deh, adek bawain makanan aja nggak apa-apa. Iya Ning, kamu kan masih kecil, belum bisa ngatur nada kentongan. Rip, dari kemarin kan kita lewat jalan biasa. Gimana kalau sekarang kita lewat jalan kebun kopi, biar nggak bosan. Tetapi jalanan itu gelap Sanu. Iya tuh Rip, biar variatif. Takutnya besok-besok kita males lagi karena bosan. Boleh aja sih, nggak apa-apa. Kan masih wilayah kampung-kampung kita juga. Ya udah, sekarang kita istirahat dulu aja sambil nunggu jam 2. Nanti biar aku deh yang bangunin. Ayo, kita tidur sekarang. Siap San. Wah, udah jam 2 lewat. Rit, Arif, bangun. Sit, Bang Sit, bangun. Mat, Rahmat, bangun. Udah jam 2 lewat. Kayaknya baru aja merem. Ya udah, yuk siap-siap kita bangunin warga sahur. Ning, bangun Ning. Iya mas. Tumben ya, malam ini banyak angin. Iya ya, apa mau hujan? Bukannya belum masuk musim hujan ya? Iya sih, aneh juga. Sahur, 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 sahur. Sahur.
pede aja ya. Iya, dari tadi kita jalan mulai dari surau sampai sejauh ini anginnya hendak berhenti-berhenti. Suasananya beda banget ya. Malam ini beda dengan malam-malam sebelumnya. Perasaan jadi ndak enak nih. Mas, nyium bau wangi ndak ya? Alah, palingan itu loh wangi bunga kopi, Dek. Kan kita lewat kebun kopi. Apa iya ya Mas? Tapi kopi wanginya ndak kayak gini Mas. Ini baunya seperti parfum melati. Jangan-jangan ini bau Mbak Kunti Mas. Gus, bulan Ramadan gak ada setan berkeliaran, Dek. Setannya di penjara sama Gusti Allah. Masa sih Mas? Setan di penjara? Gimana kalau setannya kayak penjahat yang di penjara tapi masih ada juga yang kabur? Udah Dek, jangan ngomong kayak gitu lagi. Astagfirullah, hantu. Wah, ada mobil Pak. Kita minta anterin pulang yuk. Ayo dah. Pak, boleh minta tolong dah buat nganterin kita pulang. Wah, anak-anak, emangnya ada apa? Kok ngos-ngosan begitu? Iya Pak, kita habis ngelihat kuntilanak. Pas lagi keliling-keliling bangunin warga sahur. Ya udah, naik dah. Sekalian kita mau berangkat juga ke pasar. Wah, makasih Pak. Kamu sih San, pakai segala minta lewat kebun kopi. Jadinya kan begini. Kok aku yang disalahin? Kamu juga setuju kan? Yang lainnya juga ndak keberatan. Udah. Yang penting sekarang kita bisa pulang dianterin. Kentongan, rantang, galon air sama rebana gimana? Kalau aku kan cuman bawa botol plastik. Aduh, ndak kepikiran Sid. Udah pada kebuang semua kayaknya. Iya Sid, biarin dah hilang. Yang penting kita selamat. Kamu ndak apa-apa, Dek? Alhamdulillah ndak apa-apa Mas. Begitulah cerita horor yang kualami waktu aku kecil dulu. Menyenangkan sekaligus menyeramkan, bukan? Semoga dengan adanya ceritaku ini kalian dapat terhibur ya. Nah, begitulah ceritanya. Buat penonton yang punya cerita horor dan ingin dianimasikan, bisa dikirim ke sini ye. Nanti setelah dikurasi oleh Om Brams, insya Allah akan dibuatkan animasinya. Bagus ya ceritanya Truk. Itu kisah nyata ya Truk. Menurut penuturan yang ngirim cerita sih, iye Im. Truk, udah lewat tengah malam nih. Yuk kita keliling kampung. Siap, Reng.